Ya Tuhan, dia kervial. Cakai tay payvial. Cetahai porwatakah liarwat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Waktu itu dia melihat bahwa di antara yang hadir ada seorang perempuan yang bungkuk, sehingga tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ternyata perempuan itu sudah 18 tahun dirasuki roh jahat, yang membuat dia kesakitan sampai bungkuk punggungnya. Yesus memanggil perempuan itu dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dia lalu meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Hari penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Bagi orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari yang sangat sakral, sehingga tidak seorang pun diperbolehkan melakukan suatu kegiatan pada hari itu, sekalipun untuk menyembuhkan orang sakit. Maka tidak mengherankan bahwa kepala rumah ibadat itu menjadi gusar, lalu memprotes. Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Yesus menanggapi kemunafikan kepala rumah ibadat itu dengan mengatakan bahwa lembu dan keledai saja pada hari Sabat dibawa ke tempat minum supaya tetap hidup. Apalagi perempuan yang kerasukan setan itu, karena dia anak Abraham. Dia adalah seorang pribadi manusia yang harus diselamatkan dan dimanusiakan dengan selayaknya. Yesus menjawab kepala rumah ibadat itu dengan menekankan masalah melepaskan dan dilepaskan. Artinya, hari Sabat ada untuk melepaskan dan memerdekakan, bukan untuk mengikat dan membelenggu. Ya, Sabat justru merupakan hari yang tepat agar perempuan itu dilepaskan dari ikatan iblis. Dan dengan demikian, kehadiran Allah yang penuh kuasa
dinyatakan. Jika ternak saja bisa diperhatikan pada hari Sabat, apalagi manusia, bukan? Belas kasih itu melampaui aturan hukum, apalagi jika menyangkut keselamatan manusia. Perbuatan baik tidak mengenal libur. Maka peraturan semestinya dibuat untuk mempermudah pelayanan, bukan untuk menghambat atau membatasinya. Yesus mementingkan kasih untuk menolong sesama daripada mematuhi peraturan yang membelenggu. Kasih selalu menyembuhkan. Kasih juga membongkar kemunafikan. Dalam hidup ini kita mengalami banyak godaan dan tantangan yang sering meredupkan api nyala kasih dalam diri kita. Kita sering tidak berani untuk tulus dan murah hati karena takut dianggap orang tampil beda. Kita ingin terlihat wajar-wajar saja, meski hal itu harus mengorbankan nilai-nilai kasih. Bukankah sikap ini membuat kita terjebak dalam kemunafikan religius yang mengaburkan iman, harap, dan cinta? Paus Fransiskus pernah katakan, hidup munafik itu melelahkan. Kemunafikan tidak memiliki warna, tetapi dia bermain agak redup dan bergerak pelan-pelan seraya merayu dengan pesona kebohongan. Jika kita masih membungkus hati kita dengan kemunafikan, maka pada saat yang sama kita menutup kasih Allah yang mengalir di dalam hidup kita. Kemunafikan akan membuat hidup iman kita melemah, kehilangan daya kenabian yang diutus untuk membawa kesembuhan bagi yang sakit, kehilangan kemampuan dalam diri kita untuk merasa iba dan peka, sehingga menarik hati kita untuk bergegas menolong orang lain. Hari ini Yesus menegaskan bahwa belas kasih dan cinta itu tidak hanya berhenti pada rasa iba, tapi harus diwujud nyatakan dalam perbuatan. Kita diajak untuk membuat prioritas terkait dengan keselamatan hidup manusia, agar keselamatan dan belas kasih Allah makin terwujud di dalam kehidupan kita.